Selamat datang di era di mana perubahan bukan menjadi sebuah pilihan, tapi keharusan. Bisnis yang dulu berjaya dan kini harus beradaptasi dengan banyak tantangan di digital sekarang. Apa jadinya jika generasi pertama dalam bisnismu tidak bisa go digitalisasi? Kita akan menyaksikan banyak kehancuran di depan mata. Sebelum kita masuk ke dalam statistik yang mengerikan, mari kita pahami dulu apa itu digitalisasi. Digitalisasi bukan hanya sekedar tren. Ini adalah evolusi bisnis yang tak terhindarkan. Ketika bisnis berubah dari tradisional menjadi digital, mereka bukan hanya mengikuti arus, tapi mereka bertahan hidup. Faktanya di tahun 2024, diperkirakan bahwa 85% bisnis di seluruh dunia telah mengadopsi teknologi digital dalam operasional mereka sehari-hari. Nah, di sektor e-commerce sendiri, nilai pasar global mencapai 6,5 triliun US dollar. Dengan pertumbuhan rata-rata 25%. Nah, ini menandakan bahwa banyak banget konsumen dari tradisional menjadi go digital. Di Indonesia sendiri, kita punya 200 juta pengguna user aktif di internet. Indonesia telah menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, dan pada tahun 2024, transaksi e-commerce Indonesia mencapai 74,8 miliar US dollar juga, dan naik 20% hampir setiap tahunnya. Ini bukan angka yang kecil, tapi ini realitas yang harus dihadapi oleh semua pebisnis di Indonesia. Mengapa angka ini menjadi penting? Karena angka ini menunjukkan di mana konsumen kita berada sekarang. Jadi digitalisasi bukan hanya sekedar mengupgrade sebuah teknologi, tetapi menciptakan sebuah ekosistem yang relevan untuk bisnis kita, untuk dijangkau oleh konsumen-konsumen kita. Jika kita tidak beradaptasi, maka bersiap-siap bisnis kita akan hancur hanya dalam hitungan bulan saja. Bayangkan skenario terburuk yang terjadi di dunia ini, di mana bisnis yang sudah berdiri di puluhan tahun, tapi bisa hancur dalam hanya beberapa tahun saja. Kenapa? Karena pelanggan lebih memilih untuk berbelanja secara online dibanding ke toko fisik. Mau contoh nyata? Nah, kita bisa lihat brand Toys R dari US. Di masa jayanya, mereka adalah raksasa dalam industri retail mainan. Tapi mereka terlambat untuk masuk dalam dunia e-commerce, sehingga mereka tersalip oleh Amazon dan beberapa platform e-commerce lainnya. Bahkan di Indonesia kita bisa lihat banyak toko buku tradisional yang sudah tutup, dan salah satunya adalah Gramedia. Mungkin toko Gramedia masih bertahan, tetapi dari sisi offline store-nya itu sudah sangat drastis menurun, dan untungnya mereka sudah beradaptasi ke ranah digital. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan kiamat bisnis di digital ini? Jangan menunda lagi. Inilah waktunya teman-teman untuk bisa go digitalisasi sekarang. Kalau teman-teman punya bisnis e-commerce, buatlah mulai website-website yang sederhana, responsif, dan mobile friendly. Studi mengatakan bahwa 57% pengguna internet tidak akan merekomendasi bisnis yang tidak mempunyai website ataupun sosial media. So, mulailah membuat bisnis kita itu berada di genggaman para konsumen. Nah, sebagai contoh, bisnis kue cubit gagak. Nah, mereka berhasil meningkatkan penjualan mereka hanya mengoptimalkan akun Instagram mereka. Mereka menggunakan tren fotografi dan hashtag lokal pada bisnis mereka. Bahkan jika bisnismu sebuah manufaktur, jangan remehkan teknologi untuk mencapai goals dari bisnis kamu. Banyak banget software dan implementasi dari internet itu bisa membantu mengefisienkan dari segi marketing maupun dari operasional bisnis kamu. Ingat, digitalisasi bukan menjadi sebuah pilihan sekarang, tetapi sebuah keharusan. Ini adalah jalur hidup bisnis di era modern. Jika bisnismu atau kamu sendiri ragu untuk go digitalisasi, maka sekaranglah waktunya. Jangan sampai generasi kedua, ketiga, bahkan keempat bisa menghancurkan bisnis kamu kalau tidak menggunakan digitalisasi. Ingat, di dalam dunia bisnis yang bergerak cepat ini, kita harus selalu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Orang yang bisa beradaptasi, orang yang akan bertahan di bisnis ini. Apakah kamu mau bertahan atau jatuh? Keputusan di tangan kamu. Jangan jadi bagian dari yang ditinggalkan zaman, tetapi cobalah untuk mengikuti perkembangan zaman dan ride the wave. Kalau kamu suka video seperti ini, silakan komentar di bawah dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam hebat luar biasa.